Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat, bertemu lagi dengan saya Dini Amelia di Healthcare Podcast Sahabat Menuju Sehat. Sahabat sehat tentu sudah pernah mendengar ya tentang diabetes mellitus. Nah, tema di podcast hari ini adalah diabetes mellitus pada remaja. Dan bersama saya sudah ada Kak Devi di sini dari semester 3 mahasiswa Universitas Dr. Subandi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang diabetes mellitus ini dengan Kak Devi ya. Halo Kak Devi. Halo Kak Devi. Bagaimana kabar hari ini? Di sekitar kita banyak banget yang sudah kenal lagi sebenarnya dengan diabetes itu. Tidak jauh juga mungkin keluarga kita atau orang sekitar kita juga punya penyakit diabetes mellitus. Sebetulnya diabetes mellitus itu apa sih Kak? Ya, pada era yang semakin tinggi atau pada darah tinggi, banyak masyarakat yang cepat beradaptasi dengan keadaan perubahan gaya hidup yang modern yang sudah menjadi kebutuhan sekunder dalam masyarakat. Hal ini terjadi dari pola makan atau kebiasaan masyarakat modern yang mengutamakan kenyamanan dibandingkan kesehatan mereka. Misalnya makan matang, makan tinggi lemak, gula, dan garam ya Kak. Hal ini menyebabkan peningkatan penyakit yang tidak menular seperti diabetes. Diabetes mellitus itu atau biasa diketahui oleh masyarakat itu penyakit diabetes yang tinggi gula atau kencing manis ya Kak sebutannya. Jadi tubuh kita ini tidak bisa respon dengan baik asupan yang pada orang normal seharusnya direspon dengan baik. Jadi makanan yang kita asup itu bisa digunakan oleh tubuh kita secara optimal. Kadar gulanya ini menjadi turun karena dipakai untuk metabolisme tubuh kita, tetapi pada penderita diabetes ini tidak terjadi. Jadi apa sih faktor risiko diabetes itu sendiri? Yang pertama itu faktor risikonya dari diabetes mellitus ini ada yang pertama kemajuan teknologi berbasis media sosial ya Kak. Pastinya Kak Dini dan para remaja di sini, anak-anak muda di sini pastinya bertanya-tanya, kenapa sih kok kemajuan teknologi ini berpengaruh ya menjadi faktor risiko dari diabetes mellitus ini? Tentunya jalinan antara media sosial dan tentunya diabetes mellitus ini merupakan anak muda saat ini yang terpengaruh untuk membeli dan mengkonsumsi santapan yang paling marak dari sosial media. Tentunya Kak ini nih, ketika ada yang viral di TikTok atau di YouTube nih makanan-makanan seperti kacang lumer, coklat, tentunya Kak ini pastinya akan membeli atau tidak Kak? Tentu saya akan membelinya ya, karena seperti itu. Karena kita tanpa sadar ya, mengandung isi garam, isi gula, isi lemak, dan isi lain di bahan makanan tersebut. Jadi ini merupakan faktor dari diabetes mellitus itu sendiri. Yang kedua adalah kebiasaan rokok. Dan yang ketiga ini riwayat keluarga. Resiko menderita diabetes mellitus ini meningkat jika terdapat salah satu orang tua yang mendapati penyakit tersebut, yaitu sebesar 500% jika keduanya memiliki diabetes mellitus, maka resiko tersebut meningkat menjadi 75%. Yang ketiga adalah jenis kelamin. Tentunya remaja seperti kita ya, seperti perempuan memiliki resiko diabetesnya lebih tinggi daripada dengan yang berjenis kelamin laki-laki. Hal tersebut juga dipicu karena perempuan kurang melakukan olahraga sehingga banyak mengalami obesitas daripada laki-laki. Dan yang keempat ini adalah pengetahuan. Tentunya pengetahuan itu juga merupakan faktor resiko dari diabetes mellitus karena ketika kita pendidikannya tinggi maka kita akan dapat memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk dikonsumsi atau yang menjadi pola makan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah obesitas. Jadi
dan mengeluarkan lebih dari 5 liter air putih sehari. Yang kedua adalah rasa haus berlebihan, dan yang ketiga rasa lapar berlebihan, yang keempat juga rasa lelah, dan yang terakhir adalah berat badan mengalami penurunan ketika kita sering makan ya. Tentunya kita ini biasanya kan berat badannya ini kan meningkat ya Kak, tapi pada penderita diabetes mellitus ini akan terjadi penurunan. Tadi sanksi ya Kak bagi kita semua biar agar tidak terjadi diabetes. Bagaimana cara pencegahan diabetes ini? Yang pertama itu pencegahan dan pengendalian dari komplikasi diabetes itu yang pertama meningkatkan kebiasaan makanan yang baik, pentingnya olahraga teratur, pengendalian berat badan, mengurangi asupan gula dan lemak ya Kak, selanjutnya menekankan perlunya berhenti merokok, dan selanjutnya olahraga atau aktivitas fisik selama 30 menit sehari atau 3 kali seminggu ya Kak. Selanjutnya pengelolaan gizi dan pemantauan glukosa darah secara teratur, dan juga yang terakhir nih Kak, jangan lupa untuk minum air putih setiap hari minimal 2 liter atau 230 cc per liter. Berarti kita tidak boleh mengkonsumsi makanan dan minuman manis seperti itu ya Kak? Sebenarnya saya tidak melarang ya untuk adik atau untuk remaja dewasa untuk berhenti mengkonsumsi makanan-makanan yang manis ya Kak. Namun sebaiknya kita harus mengontrol diri kita untuk makan makanan manis, seperti halnya seperti kayak ini sekarang nih, makan pancong, makan coklat ya. Sebaiknya 2 hari itu 3 ini untuk berhenti ya untuk makan makanan tersebut. Kita sebenarnya boleh makan makanan apa, tapi itu jangan berlebihan karena yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kalau makan makanan yang kita juga harus dibagi dengan Yang lainnya sengaja ya, bisa dengan olahraga agar lebih kita mudah dalam mencegah dan mengendalikan diabetes itu sendiri. Kita ingat ya Kak, kata bijak. Sebenarnya Kak, ini tahu apa itu bijak? Emangnya apa sih bijak Kak? Bijak itu bukan kebenaran kita pintar ya Kak. Jadi yang pertama itu berolahraga fisik dan beraktivitas selama 30 menit setiap hari. Yang kedua adalah ingat untuk perbanyak makan buah dan sayur. Sebenarnya Kak ini nih suka sayur dan buah. saya sendiri untuk sayur ya, saya kurang suka sama sayur. Kalau sama buah sih nggak suka-suka aja, tapi nggak semua buahnya saya. Iya, karena kebanyakan remaja saat ini ya Kak, itu sangat jarang untuk makan buah dan sayur karena kita para remaja ini lebih suka untuk makan coklat ya Kak daripada buah dan sayur. Padahal kan manfaatnya itu lebih banyak buah dan sayur ya Kak. Kalau tidak suka buah, tidak suka sayur ya Kak, tidak suka sayur, namun Kak ini lebih menggantinya dengan makan buah atau juga bisa beraktivitas. Dan selanjutnya itu J ya Kak, J itu jangan merokok dan minum alkohol. A, yang keempat adalah tes gula darah Kak. Ini bisa tes di puskesmas terdekat ya, atau di PMB atau praktek mandiri bidan ataupun praktek mandiri perawat. Yang terakhir ini adalah kelola stres, karena remaja ini kebanyakan stres ya Kak, karena pikiran untuk sekolah ya, banyak tugas, dan juga kita sendiri yang banyak tugas kuliah mungkin ya Kak. Maka dari itu kita dapat kelola stres itu sendiri agar kita terhindar dari penyakit diabetes itu sendiri. Baik, sebelumnya kalau Mbak Devi punya pesan nih untuk remaja-remaja di luar sana untuk menjadi diabetes ini. Jadi pesan saya itu kepada remaja-remaja atau anak muda di luar sana itu, ayo kendalikan diabetes mellitus dari sejak dini ya. Jangan tunggu tanda gejalanya terlebih dahulu ya. Juga untuk kita para remaja untuk mengontrol dalam pola makan yang sehat dan bersih. Ayo kendalikan diabetes mellitus, together we can stop diabetes mellitus. Saya guys, ingat tuh pesan dari Kak Devi tadi ya, jangan terlalu banyak mengonsumsi makanan-makanan yang viral seperti yang pertama yang manis-manis ya. Baik, terima kasih Kak Devi atas kehadirannya di podcast kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan
lebih